Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis sampai kepada jalur Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang awal mula Al-Qur'an diturunkan. Ini nanti dibaca dalam kitab Bad'ul Wahyi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa awal mula tanda-tanda akan datangnya wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW sering melihat di dalam mimpinya seperti falakis subhi, seperti semburat warna langit di waktu subuh. Kalau Bapak Ibu menyempatkan diri sebelum datang ke masjid di waktu subuh, melihat ke arah timur, panjenengan akan bisa menyaksikan yang disebut dengan fajar siddiq. Itu semburatnya seperti itu. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian kata Ibunda Aisyah menjadi suka untuk bertahanus, untuk berkholwat menyendiri di dalam gua Hiro. Dan tidaklah beliau pulang kecuali karena dua hal. Yang pertama sudah rindu dengan keluarganya, atau yang kedua karena perbekalannya habis. Sampai datanglah qadar Allah SWT yang telah Allah tetapkan. Datang malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, kemudian langsung mendekap beliau. Rasulullah sampai menyampaikan hampir-hampir tidak bisa bernapas. Perhatikan dekapannya begitu kuat. Apa yang malaikat Jibril sampaikan? Iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan jawaban, ma'ana biqori'in. Aku termasuk orang yang tidak pandai membaca. Karena Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah pada ayat yang kedua menyebut bahwa Nabi adalah seorang yang ummi. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu maknanya kaum yang hanya memahami bahasa ibu, tidak terampil membaca dan tidak terampil untuk menulis.
Kemudian Rasulullah SAW didekap kembali oleh malaikat Jibril kedua kalinya disuruh untuk ikro. Jawabannya sama, ma'ana biqori'in. Sampai yang ketiga didekap lagi sampai beliau terengah-engah. Bapak Ibu bisa bayangkan suasananya ya. Di dalam gua dalam keadaan gelap gulita datang seseorang yang tidak dikenal, tahu-tahu langsung mendekapnya. Ini kan runtaknya double-double kan. Setelah yang ketiga kalinya, kemudian Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Setelah itu Rasulullah kemudian pulang dan dia menyampaikan kepada istri tercinta Ibunda Khadijah binti Khuwailid peristiwa yang baru saja dialami. Apa jawaban Ibunda Khadijah? Ibu-ibu ya, ini pesannya untuk ibu-ibu. Ibunda Khadijah menampilkan sosok istri yang mampu menenteramkan hati suami. Apa kata Ibunda Khadijah? Demi Allah, Tuhanmu tidak akan menghinakanmu. Apa alasannya? Kata Ibunda Khadijah, karena engkau orang yang rajin silaturahim. Orang yang gemar menolong. Orang yang suka menanggung beban. Maksudnya menanggung beban itu mengambil alih persoalan orang lain yang Rasulullah SAW mampu untuk menolongnya. Setelah itu, kemudian Ibunda Khadijah mengajak Rasulullah untuk bertemu dengan anak dari pamannya Ibunda Khadijah, namanya Warokoh bin Naufal. Dia orang Quraisy, tetapi mengikuti milahnya Nabi Isa alaihissalam. Dia menulis kitab Injil sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Ibunda Khadijah menyampaikan apa yang diceritakan Rasulullah kepada Warokoh bin Naufal. Apa kata Warokoh? Yang datang kepada suamimu adalah namus. Siapa namus? Namus itu sebutan untuk malaikat Jibril dalam bahasa yang disampaikan oleh Warokoh. Kitab Injil itu bahasanya bahasa Suryani, Bapak Ibu ya. Jadi namus itu dalam bahasanya Warokoh, itu dalam bahasa Al-Qur'annya adalah Jibril. Sebagaimana yang telah datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka Warokoh kemudian menyampaikan, engkau akan disakiti oleh kaummu, engkau akan dimusuhi oleh kaummu, dan engkau akan diusir oleh kaummu. Rasulullah kaget. Kemudian Warokoh menyampaikan, seandainya aku masih muda, dan aku menjumpai saat-saat itu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Tapi qadarullah, Warokoh tidak sampai menjumpai Rasulullah mulai berdakwah. Karena setelah itu kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, awal turunnya Al-Quran inilah yang kemudian oleh masyarakat Indonesia disebut sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Itu terjadi di salah satu malam di bulan Ramadan. Kalau masyarakat Indonesia berkeyakinan malam tanggal 17 ya. Meskipun para sejarawan sebenarnya berbeda-beda. Tapi itu tidak penting perbedaannya. Yang penting adalah Al-Qur'annya yang telah Allah titipkan pada Rasulullah dan sampai kepada kita. 5 ayat dari Al-Quran surah Al-Alaq. Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Jadi ada Al-Alaq, Iqra, ada Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ada Al-A'la. Apa Al-A'la? Sabbihisma rabbikal a'la. Kadang-kadang kalau ngomongnya kebanteran Bapak Ibu ya, salah buka. Bikin surat apa ya? Al-Alaq bukannya Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Al-Falaq pakai fa. Di 5 ayat ini apa yang Allah pesankan? Yang pertama perintah untuk Iqra. Ketika ayat ini turun, Al-Qur'annya kan belum turun. Ini sebagai motivasi kepada Rasulullah dan kita umat Islam untuk menjadikan diri kita mau untuk berliterasi.
Sekarang istilah populernya adalah literasi. Apa sih literasi itu? Mau membaca. Masyarakat kita itu minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya rendah. Buktinya apa? Senang beli buku, tapi tidak senang membaca. Kalau bepergian, beli oleh-oleh, apa buku dibeli. Tapi sampai ke rumah ngeliat apa ya, masih bungkusan. Apalagi kalau disuguhi buku yang tebal, sudah angop duluan daripada membaca. Jangankan baca buku kan ya. Baca pesan WhatsApp saja, kalau panjang itu skip, ketahuan kan. Senangnya yang pendek-pendek. Ini bukti bahwa masyarakat kita itu minat bacanya tinggi, daya bacanya rendah. Jadi kalau baca buku baru 1-2 halaman, bukunya tiba. Bisa yang tiba, ngantuk sih. Untung orang karo ngaplang-ngaplang. Kalau ngaplang-ngaplang di patuk. Nanti diambil oleh keluarganya. Ini minat baca ya. Jadi harus dibiasakan. Maka Bapak Ibu yang masih punya generasi muda, anak-anak itu biasakan, ajarkan mereka untuk membaca ya. Kenalkan dulu bacaan-bacaan yang membuat mereka tertarik. Misalnya bacaan-bacaan yang bergambar. Seperti di era kita anak-anak itu ya, ada majalah yang banyak gambarnya, tulisannya sedikit kan. Jadi bacanya sedikit-sedikit aja, tapi ada gambarnya. Lama-lama nanti mulai senang. Kalau sudah senang, nanti akan sering membaca. Karena orang yang rajin membaca, oleh Allah akan diberikan hikmah, akan diberikan pengetahuan. Di perpustakaan itu ada tulisan, membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Maka orang itu dapat diukur ketika apa? Ketika dia berbicara. Kan ada ungkapan begini, Pak, wong ta pada kabeh. Iya, angger meneng pada kabeh. Coba dikasih mic suruh pidato, nanti akan ketahuan. Yang rajin baca dengan yang tidak rajin baca. Yang tidak rajin baca ketika pidato amma ba'du meneng, amma ba'du meneng maning, amma ba'du meneng maning. Akhirnya wassalamualaikum, karena mau bingung apa yang mau disampaikan. Tapi yang rajin baca, sampai waktunya habis masih ngomong aja kan begitu ya. Ini kualitas. Makanya disuruh ikro. Ini pesannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Bahkan ikronya diulangi kan Bapak Ibu. Di ayat 3 juga disuruh ikro. Jadi membacanya bukan sekali tapi 2 kali. Kemudian pesan yang kedua, Bismi Rabbika. Kita diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang berzina tidak ingat Allah berarti tidak beriman. Kata Rasulullah, wallahi la yu'minu idza saroko. Demi Allah dia tidak beriman ketika dia mencuri. Orang yang melakukan pelanggaran, orang yang bermaksiat itu orang yang sedang tidak beriman. Karena dia tidak ingat Allah. Makanya surah Al-Alaq ini mengingatkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Kapan? Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allahnya dalam 3 keadaan Bapak Ibu ya. Yang pertama dalam keadaan kiaman berdiri. Ingat Allah. Yang kedua qu'udan duduk ingat Allah. Wa ala junubihim berbaring juga ingat Allah. Karena apa? Memang kegiatan kita sehari semalam hanya 3. Ini sekarang Bapak Ibu lagi qu'udan duduk. Bentar lagi kiaman berdiri. Nanti sampai ke rumah ya terserah panjenengan ya. Pan ngadeg kanjuk sahur ya ora apa-apa. Kan terserah panjenengan gitu ya. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga di Al-Qur'an surah Al-Alaq ini kita diingatkan tentang siapa pencipta kita. Allah menyampaikan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang telah menciptakan kita. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta, ya kita tunduk.
Sehingga oleh Allah kita dipanggil di Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan jadi orang yang ibarat pepatah kacang lupa kulitnya. Kita kata Allah tadinya tidak ada Bapak Ibu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kenapa sih manusia kalian mengkafiri Allah padahal kalian dulunya mati? Kenapa dikatakan mati? Karena kita tidak ada di atas bumi. Summa ahyakum, kemudian kita diberi kehidupan. Tidak hanya diberi kehidupan, kita diberikan fasilitas. Surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sungguh kami yang meletakkan kalian manusia di bumi. Coba kalau lahir taruh di Mars, apa yang terjadi? Apa di Merkurius yang lebih dekat dengan matahari, apa tidak langsung binasa? Diletakkan di bumi. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, kami jadikan untuk kalian di bumi ma'ayish. Apa ma'ayish itu? Perangkat kehidupan. Apa yang kita butuhkan oleh Allah disiapkan. Tadi sudah disampaikan dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Mata'an lakum wali an'amikum. Untuk kesenangan kalian. Untuk binatang ternak kalian. Abah saya. Surah Abasa wa Tawalla ini. Semuanya untuk kesenangan manusia. Air untuk manusia, cahaya matahari untuk manusia, oksigen untuk manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Bapak Ibu, kita sering merasa khawatir ketika listrik mati. Aduh, mangkaning durung adang, listriknya mati. Durung isine kolam, listriknya mati. Durung ngecas HP, listriknya mati. Panonton sinetron, listriknya mati. Begitu listrik nyala, ramai bareng-bareng. Alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang yang mengucapkan Alhamdulillah ketika matahari terbit? Paling-paling sing cuciannya pirang-pirang. Alhamdulillah. Serengengene penter, kumbahannya garing. Matahari terbit urusannya tidak hanya dengan cucian, Bapak Ibu. Kalau matahari tidak terbit, bumi ini akan binasa. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dipadamkan. Jadi Allah menciptakan kita, Allah juga yang menyiapkan perangkat kehidupan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kita kalau ditolong orang, kan kita terima kasih. Kita kalau diberi orang, kan kita terima kasih. Terus muncul pekewuh. Kita punya acara nih, Bapak Ibu. Kemudian tetangga bilang, Pak, aku pan hajatan jenengan tadi panitia ya. Panolak orang kepenak, karena Pak dia orang yang baik. Kenapa baik? Kalau habis piknik, mesti bawa oleh-oleh. Pikniknya ke barat, ya oleh peyem. Pikniknya ke timur, oleh apel. Pikniknya ke selatan, oleh apa ya? Hah? Sayuran dengan itu. Iya, ke Guci kan pulangnya bawa wortel, bawa kentang. Gitu. Pikniknya ke utara, oliwak kan begitu. Sehingga kita bilang, tetangga saya baik sekali. Padahal pikniknya kan tidak tiap hari. Tapi dikatakan baik sekali. Coba dibandingkan dengan Allah SWT. Memberikan kita nikmat 24 jam. Ini Bapak Ibu lagi duduk, kalau rada ngantuk-ngantuk itu nikmat yang luar biasa. Iya, jadi ngantuk itu nikmat tuh Pak. Jenengan kata, saya pernah kena insomnia Bapak Ibu. 36 jam tidak ngantuk, Masya Allah. Tersiksa sekali. Wis tak merem-merem, nah orang gelem merem. Wis turu-turu Mr. Bean ya, ngitungi kambing apa ngitungi bintang, itu tetap tidak ngantuk. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sayangnya, orang sekarang itu menyempitkan makna rezeki hanya terkait duit. Cuan.
fulus. Jadi kalau duitnya tidak punya, rezeki seret. Lah itu sehat, tidak dihitung rezeki. Coba kalau duitnya akeh meriang-meriangan pan apa Bapak Ibu? Ya pengennya sehat duitnya akeh Pak. Cita-cita semua orang. Ini rasa bersyukur itu ketika kata Rasulullah, unduru ilaman asfala minkum. Perhatikan orang-orang yang ada di bawah panjenengan. Karena apa? Memudahkan panjenengan untuk lebih mudah bersyukur. Ora duit-duit tapi sehat. Alhamdulillah. Duit alhamdulillah delengna sing mlaku. Sing mlaku alhamdulillah delengna sing ora pinter mlaku. Sing ora pinter mlaku alhamdulillah si ana ambekane delengna sing langka ambekane. Dene bersyukur terus aja ndengak bae. Sing mlaku delengna sing numpak pit delengna sing numpak motor. Sing numpak motor delengna sing numpak mobil. Ya ambekane sesek terus akhirnya. Dengak baik kayak gitu, tidak akan muncul rasa syukurnya. Jadi jadilah orang-orang yang bersyukur. Yang terakhir pesannya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah yang mengajarkan kepada manusia. Allamal insana ma lam ya. Maka kalau mau belajar jangan lupa minta kepada Allah. Rabbi zidni ilman. Ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini kita berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu. Kemudian berdoa kepada Allah agar ilmu yang Allah berikan kepada kita bermanfaat. Maka Rasulullah ngajari doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu tidak manfaat itu? Pengetahuannya banyak, tapi ketaatan kepada Allahnya tidak ada. Hafal ditanya, masalah ini dalilnya ada. Surah ini, ayat ini, surah ini, ayat ini, surah ini, ayat ini. Tapi hidupnya tidak melaksanakan. Itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Persis kayak wong duitnya akeh, orang pernah belanja. Saking ngetembol ngarep buri kewe tengen sor dhuwur. Tapi senengnya gratisan, itu namanya duitnya tidak bermanfaat. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya ilmu yang Allah berikan pada kita jadikan sebagai suluh, sebagai penerang agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab Bapak Ibu? Karena kampanyenya iblis itu kampanye ya. Kampanyenya iblis agar manusia tidak pandai bersyukur. Lawannya syukur adalah kufur. Kalau manusia kufur, iblis senang, kon dari balane beli kan begitu. Makanya ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kita gunakan sebagai wasilah untuk bersyukur. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan semangat di usia kita yang semakin mendekati akhir, tetap semangat untuk mencari ilmu. Karena pepatahnya mengatakan belajar sepanjang hayat, long life education katanya gitu. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu kata-kata mutiaranya ya. Mencari ilmu dari buayan sampai dengan liang lahat. Maka saya terima kasih. Salut pada ibu-ibu sudah sepuh masih sregep pengajian. Itu ibu-ibu mencontohkan. Walaupun di rumah sibuk, pengajian tetap laksanakan. Meskipun jalannya sudah semakin berat. Lagi nom lakunya balap-balap, bareng seorang nom rada ora balap kan begitu ya. Tapi semangatnya untuk bertolabul ilmi itu tetap luar biasa. Semoga istiqomah. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.